Di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Menabung bukan lomba, bukan siapa paling cepat, bukan siapa paling besar. Ini soal ketahanan mental, soal kemampuan bertahan dengan kebiasaan baik meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Karena uang tidak bekerja seperti sulap, dia bekerja seperti kebiasaan. Dan disinilah kalimat yang perlu kamu ingat baik-baik. Bukan soal cepat, tapi konsisten. Lebih baik lambat tapi terus jalan, daripada cepat tapi berhenti di tengah. Kalau hari ini kamu mulai menabung dengan disiplin, mungkin belum terasa dampaknya bulan ini. Tapi beberapa bulan ke depan, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Bukan cuma di angka tabungan, tapi dirasa tenang, dirasa punya kendali, dirasa bahwa hidupmu tidak sepenuhnya rapuh di tangan tanggal gajian. Dan setelah kebiasaan menabung ini terbentuk, pertanyaan berikutnya akan muncul dengan sendirinya. Kalau tabungan sudah ada, langkah selanjutnya apa? Setelah kamu mulai terbiasa menabung secara disiplin, akan muncul satu dorongan yang sangat manusiawi. Dorongan untuk bertanya, kalau cuma nabung, kapan uang ini berkembang? Dan pertanyaan itu wajar. Tapi disinilah banyak orang justru tergelincir. Bukan karena niatnya salah, tapi karena terburu-buru melompat sebelum fondasinya kuat. Menabung itu bukan tujuan akhir. Menabung adalah fondasi. Seperti membangun rumah, kamu tidak langsung pasang atap sebelum fondasinya kokoh. Kalau fondasinya rapuh, bangunan apapun di atasnya akan mudah runtuh. Dan di dunia keuangan, fondasi itu bernama kebiasaan dan kedisiplinan. Investasi seharusnya datang setelah kamu terbiasa mengelola uang, bukan sebelumnya. Setelah kamu punya dana darurat, setelah kamu tidak panik setiap kali ada pengeluaran mendadak. Karena investasi bukan alat penyelamat. Investasi adalah alat pengembang. Dan alat ini hanya bekerja dengan baik kalau dipegang oleh tangan yang sabar. Masalahnya banyak orang justru mengenal investasi dari sisi yang salah. Dari janji cepat kaya, dari cerita cuan instan, dari grafik yang naik tajam tanpa membahas resikonya. Akhirnya orang masuk dengan harapan berlebihan, keluar dengan kecewa, lalu menyimpulkan bahwa investasi itu berbahaya. Padahal yang berbahaya bukan investasinya, tapi ekspektasinya. Investasi yang sehat tidak harus besar. Bahkan untuk orang bergaji UMR, investasi bisa dimulai dari angka yang sangat kecil. Sedikit demi sedikit, bertahap, konsisten. Bukan soal berapa besar di awal, tapi seberapa lama kamu bertahan melakukannya. Karena waktu adalah sekutu terbesar dalam investasi, bukan keberanian sesaat. Dan satu hal yang perlu benar-benar dipahami, yang bikin orang gagal dalam investasi jarang sekali karena salah instrumen, bukan karena pilihannya salah, bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak konsisten. Hari ini semangat, bulan depan berhenti. Saat pasar turun, panik. Saat naik, serakah. Pola ini berulang dan akhirnya bukan uang yang berkembang, tapi emosi yang lelah. Pesan yang ingin ditekankan di sini sangat sederhana tapi penting. Jangan kejar kaya instan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan merasa tertinggal hanya karena kamu mulai dari kecil. Justru karena kamu mulai pelan, peluangmu untuk bertahan jauh lebih besar. Menabung membentuk disiplin, investasi menguji kesabaran, dan kombinasi keduanya, kalau dijalankan konsisten, akan membawa kamu ke titik yang dulu terasa mustahil. Bukan dalam semalam, bukan dalam setahun, tapi dalam beberapa tahun yang kamu jalani dengan sadar. Dan di titik inilah, banyak orang mulai menyadari satu hal penting. Target seperti 100 juta itu bukan lagi terdengar seperti mimpi kosong. Bukan angka angan-angan, tapi tujuan yang bisa dicapai langkah demi langkah. Sekarang, kita sampai di tembok terbesar yang selama ini menghalangi banyak orang untuk bergerak maju. Mental block. Keyakinan yang tertanam begitu dalam sampai terasa seperti kebenaran mutlak. Keyakinan bahwa orang bergaji UMR gak akan pernah bisa kaya. Keyakinan bahwa tabungan besar itu hanya milik mereka yang lahir dari keluarga berada atau mereka yang gajinya sudah belasan juta sejak awal. Padahal, kita perlu luruskan satu hal yang sangat penting. 100 juta itu bukan angka ajaib. Itu bukan simbol kemewahan, itu bukan standar kaya, itu bukan akhir perjalanan. 100 juta adalah simbol kontrol. Kontrol atas hidupmu sendiri, kontrol atas keputusan, kontrol atas rasa aman. Buat orang bergaji UMR, memiliki 100 juta bukan soal pamer, itu soal bernafas lebih lega. Itu soal punya dana darurat ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ketika sakit datang tanpa izin, ketika pekerjaan goyah, ketika ada kesempatan yang butuh modal tapi kamu tidak perlu panik atau berhutang.
Di titik ini, uang bukan lagi sumber stres, tapi alat untuk memberi ketenangan. Masalahnya, banyak orang bahkan tidak pernah memberi dirinya sendiri kesempatan untuk sampai ke sana. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah kalah di pikiran lebih dulu. Mereka berkata, ngapain nabung serius, toh nggak akan nyampe. Dan kalimat itu, kalau diulang terus-menerus, akan menjadi kenyataan. Bukan karena takdir, tapi karena tidak pernah dicoba dengan sungguh-sungguh. Yang perlu kamu pahami, orang yang akhirnya punya tabungan besar itu bukan orang yang sejak awal yakin bisa, tapi orang yang tetap jalan meskipun ragu. Mereka tidak menunggu percaya diri, mereka membangun percaya diri lewat kebiasaan, sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai suatu hari, mereka menoleh ke belakang dan sadar bahwa jarak yang sudah ditempuh ternyata jauh.